Lalu kegunaan statistik pendapatan nasional. Apa sih manfaatnya kita ngukur pendapatan nasional? Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Nah, manfaat dari data ini antara lain adalah yang pertama, distribusi PDB, harga berlaku menurut sektor, ini akan menunjukkan bagaimanakah struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Misalnya suatu negara memiliki struktur perekonomian yang ditopang banyak oleh pertanian. Jadi menurut harga berlaku ini, sektor pertanian ini menyumbang paling banyak. Maka suatu negara berarti basis perekonomiannya adalah pertanian dan lain sebagainya. Nah, PDB atas harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Kalau yang harga berlaku tadi, ini menunjukkan struktur perekonomian. Kalau yang PDB menurut sektor tapi kalau yang PDB atas harga konstan ini mengukur laju pertumbuhan. Nah, PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Harga konstan ini berarti didasarkan atas harga di tahun tertentu gitu. Ada patokan tahunnya, jadi bukan harga yang berlaku di tahun tersebut. Lalu apa sih hal yang tidak tercakup dalam pendapatan nasional? Ada transaksi ilegal. Ini tidak masuk ke pendapatan nasional. Illegal logging, fishing, kemudian narkoba itu juga nggak masuk ke pendapatan nasional ya. Ya memang harusnya nggak sih ya, soalnya kalau narkoba itu kan. Tapi kalau illegal logging, fishing ini kan sebenarnya ini dimiliki oleh negara sumber daya, tapi karena ilegal logging, fishing ini jadinya nggak tercakup gitu ke pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional itu hanya mengukur barang yang di pasar, nggak termasuk kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi. Misalnya keluarga punya tanaman sendiri di rumah, nanam bayam, bawang dan sebagainya, itu dikonsumsi setiap hari, jadi nggak pernah beli di pasar, itu kan berarti kan nggak catat nih. Gitu, itu nggak masuk ke pendapatan nasional, padahal ada barangnya sebenarnya, ada nilainya gitu. Dan tidak memperhitungkan eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan bisa memunculkan hal yang negatif, kayak misalnya pabrik, nanti ada polusi. Nah, polusi ini nggak tercakup dalam pendapatan nasional, karena ini kan mengukur tadi itu ya, berapakah jumlah pengeluaran gitu. Tapi sisi negatif kayak polusi ini kan sebenarnya juga memiliki nilai yang negatif ya, pengaruh negatif terhadap pendapatan jangka panjang gitu sebenarnya, tapi ini nggak termasuk ke dalam pendapatan nasional, nggak terboboti, nggak dihitung gitu. Jadi pendapatan nasional ini walaupun sebagai ukuran perekonomian suatu negara kurang holistik. Nah, kemudian dalam Islam gimana nih? Dalam Islam PDB adalah syarat perlu, namun bukan sufficient condition. Necessary tapi nggak sufficient gitu, syarat perlu tapi belum cukup. Nah, banyak indikator makro lain yang dapat diperbandingkan untuk mengukur progres kesejahteraan antar negara. Tapi PDB sampai saat ini tetap menjadi hal yang paling digembor-gemborkan, paling menjadi ukuran dari suatu progres perekonomian suatu negara. Menurut Manan, barang pokok seharusnya memiliki bobot yang lebih daripada barang mewah. Kalau sekarang ini kan emas 10 juta diboboti sama dengan beras nilai 10 juta. Padahal pentingnya kan lebih penting beras, karena itu kebutuhan pokok gitu kan. Orang kalau kelaparan banget itu nggak mungkin dia makan emas, makanya beras makannya nasi dong gitu. Nah, dalam Islam kita mengenal namanya konsep falah, yaitu kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Ekonomi Islam harus menyediakan alternatif bagaimana mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam.
Nah, bagaimana sih pendapatan nasional yang seharusnya gitu? Harus seperti apa sih? Maksudnya di sini adalah saat kita membandingkan pendapatan antar negara itu seharusnya mencakup hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Lalu mengukur produksi di sektor pedesaan yang seringkali nggak terukur gitu. Terus mengukur kesejahteraan ekonomi yang islami. Secara Islam itu gimana sih kesejahteraan ekonomi sebenarnya? Terus yang keempat, ukuran kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan. Jadi ada ukuran kesejahteraan sosial yang diukur seharusnya dalam pendapatan nasional menurut perspektif Islam. Nah, mengenai poin yang kedua ini sektor pedesaan, mengukur produksi komoditas subsisten. Pendapatan di sisi petani, pedagang berantara, dan konsumen ini perlu diukur. Misalnya nih, peningkatan produksi pertanian di rakyat pedesaan ini kan biasanya mencerminkan penurunan harga pokok, harga produk pangan di tingkat konsumen gitu. Karena kalau produksinya meningkat, berarti supply-nya kan lebih banyak. Kalau beras ini banyak di pasaran, berarti kan harganya pasti akan turun. Kayak misalnya sekarang harga rempah-rempah, empon-empon itu kan meningkat ya. Harganya meningkat karena apa? Produksinya tuh misalnya tetap, tapi konsumen makin banyak yang butuh, yang nyari. Ini kebalikannya dari sini. Dan kalau di sini tadi peningkatan pendapatan pedagang yang posisinya berada di antara petani dan konsumen. Jadi peningkatan produksi pertanian di rakyat pedesaan itu malah biasanya itu identik dengan penurunan harga produk di kalangan konsumen dan peningkatan pendapatan pedagang yang posisinya berada di antara konsumen sama petani ini tadi. Petaninya yang pertama tadi belum tentu dapat peningkatan pendapatan seuntung yang pedagang ini. Dan di sektor ini bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar, namun belum terdeteksi dalam formula penghitungan GNP. Lalu penting untuk mengukur proporsi kebutuhan efektif atau dasar terhadap total konsumsi. Kebutuhan dasar ini merupakan ukuran kesejahteraan yang sesungguhnya, antara lain pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Nah, ada suatu ukuran yang disebut Measures for Economic Welfare. Kalau GNP mengukur hasil, MEW itu mengukur konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia dan didasarkan atas asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga sangat bergantung pada tingkat konsumsinya. Lalu dibagi 3 jenis konsumsi, yaitu yang pertama belanja untuk keperluan publik, yang kedua belanja rumah tangga, dan ketiga perkiraan berkurangnya kesejahteraan sebagai akibat urbanisasi, polusi, dan kemacetan. Namun ukuran ini tidak terlalu berkembang ya, pengukuran ini. Kita tetap menggunakan ukuran PDB.